Jangan salahkan aku. Nah, jangan salahkan kalau aku kejam. Kalau kamu mati, kekayaan ini baru akan jadi milikku. Direktur grup Karim meninggal karena sakit. Karena terlalu sedih, Vina Karim melompat ke laut. Pewarisnya, Rile Karim, menghilang. Grup Karim diambil alih sang menantu, Yudi Tanoto. Berita selanjutnya, Nah, kamu mau belajar bela diri dengan kami? First blood. Rally, All savage. Master Dani, kau masih bisa main game di sini? Ih. Beraninya kau menghindar. Dasar anak nakal. Master Dani, aku ada rajin latihan. Kakakmu yang beda ibu itu sudah mau menikah dengan tunanganmu. Lana akan menikah dengan Welly. Mereka bakal menikah besok. Kau masih malas-malasan di sini. Enggak, aku... Ayo cepat pergi dari sini. Bawa semua barang milikmu. Kalau enggak, Master enggak mengakuimu. Master, semua perusahaan milikku kuserahkan padamu. Kartu-kartu ini uang jajan dariku. Aku nggak bisa mengurus perusahaan. Ambil. ilmu medismu sekarang bahkan lebih bagus dariku. Aku ada klinik di Hemblem, kau bisa pakai identitas palsu. Barang-barangmu sudah kubereskan. Aku apa? Hei orang-orang tua, apa harus sesenang itu? Setelah hari ini, aku ini wanita paling terhormat di Hemblem. Jadi wanita yang dikagumi semua orang. Mempelai pria, silakan menyambut pengantin Anda. Welly, hari ini hari bahagia kita. Kamu... Tunggu, Lihat. Siapa kamu? lama nggak ketemu. Ayah, sudah lama ya sampai ayah nggak kenal aku. Waktu itu aku jelas-jelas sudah menguburnya hidup-hidup. Gak mungkin. Dia gak mungkin masih hidup. Orang ini pasti penipu. Dia memanggil Pak Yudi ayah. Jangan-jangan dia Riley Karim yang hilang selama ini. Lihat, dia mirip banget dengan mendiang Nona Vina. Dia pasti Riley Karim. Ya Tuhan, dia nggak pulang lebih cepat malah pas di saat ini. Apa dia mau merebut pengantin? Siapa kamu sebenarnya? Kamu gak mungkin Riley. Sebelum aku mengeksposmu, cepat pergi. Yudi Tanoto, Anda nggak nyangka kan? Aku sama sekali nggak mati. Kalau Anda nggak percaya, aku punya banyak cara untuk membuktikan aku itu Riley. Waktu itu aku beruntung, berhasil keluar dari kuburan, dipungut oleh seorang pengemis, hidup miskin dan sulit. Hari ini aku kembali, untuk ambil kembali semua milikku. Kamu jangan asal bicara. Hari ini, hari pernikahan kakakmu. Kalau ada masalah, kita bicarakan di rumah. Pernikahan dia. Kalau aku nggak salah ingat, harusnya aku yang tunangan sama keluarga Zeni. Aku sudah kembali. Dia boleh pergi. Riley, apa kamu sudah gila? Pengantin hari ini itu aku. Pergi kamu. Memangnya kamu siapa? Beraninya mau nikah sama keluarga Zani? Pernikahan antara dua keluarga ini adalah perjanjian antara mendiang tuan besar kedua keluarga. Kalaupun kamu nggak malu mau jadi selingkuhan. Keluarga terkaya di Hemblem. Mana mungkin melanggar janji? Riley, ini beneran kamu. Riley, kamu bisa kembali adalah keberuntungan bagi keluarga Zani. Kalau ibu dan kakekmu dari surga sana melihatmu menikah dengan Welly, mereka pasti sangat bahagia. Om Hasan, hari ini yang menikah dengan Welly itu aku. Gimana bisa tiba-tiba ganti orang? Lana, keluarga Zani selalu menepati janjinya. Dulu kami kira Riley. Oh, Riley sekarang sudah kembali. Kamu sebaiknya cari pasangan hidup lain. Gak mau. Aku cuma mau nikah sama Kak Welly. Gak ada yang bisa merebutnya.
Kak Welly, aku secinta ini padamu. Kamu juga pasti mencintaiku. Kamu mau menikahiku kan? Aku menikahimu cuma karena perjanjian dua keluarga. Tapi sekarang kayaknya kamu seperti barang palsu. Kak Welly, jangan. Kak Welly. Kak Welly, Anda nggak boleh begini sama Lana. Si Riley ini, dia itu hilang selama 17 tahun. Mungkin saja dia dibawa ke gunung oleh pria liar untuk jadi istrinya. Anda nggak boleh menikahinya. Diam. Kalau kamu nggak mau keluarga Tanoto musnah, bawa anak kalian pergi dari sini. Pergi. Kami sekarang... Kak Welly. Lana. Asalkan masih hidup, masih ada kesempatan. Hari ini kita kalah, jangan ribut lagi. Kalau ribut terus, kita akan makin dihina. Kamu tenang saja. Ibu pasti akan buat si Riley itu merasakan penghinaan hari ini berkali-kali lipat. Bu, tapi aku... Ayo. Sekarang mempelai pria dan wanita sudah datang. Mulailah. Kenapa kamu seyakin itu? Aku pasti akan menikahimu. Kalau aku menolak, kamu yang akan malu. Aku bertaruh. Kamu gak akan nolak. Riley, aku menikahimu. Cuma untuk menepati janji yang dibuat kakek. Aku bisa memenuhi kebutuhan materialmu, tapi jangan harap yang lain. Kedepannya kita nggak saling ganggu. Yang lain. Memangnya aku tergoda dengan wajah tampanmu, Welly? Jadi orang jangan kepedean. Aku menikahimu cuma demi menepati janji. Bikin Lana kesal. Mulai sekarang, kita hidup masing-masing. Kalian para wanita paling bisa lain di mulut lain di hati. Rasanya pengen mukul orang. Di kartu ini ada 2 triliun. Pakai sesukamu. Kartu-kartu ini gak ada sandinya. Untukmu, pakai sesukamu. Kamu... Halo Bella. Halo Riley, aku lagi di karaoke di Paradis, terus ketemu suami barumu. Dia lagi bersenang-senang. Biarin saja dia. Kamu juga tahu kenapa kami menikah. Tapi Lana juga ada di sini. Apa? Kirim lokasinya. Bella, di malam pertama, si Welly ini meninggalkan si cantik bagai bunga ini dan malah main ke sini. Benar-benar nggak bisa menghargai. Aku juga nggak harap dia menemaniku. Di mana dia sekarang? Riley si anak gunung itu mana pantas untuk Pak Welly. Benar-benar nggak pantas. Iya, di kota Hemblem cuma nona keluarga Tanoto yang pantas untuk Pak Welly. Ayo bersulang, berdiri. Hei. Main sendiri ya? Pak Welly, kalau aku tahu ada Lana, aku nggak mungkin berani memanggilmu kemari. Kak Welly, kasih aku satu kesempatan ya. Aku cuma mau menemanimu. Pergi. Kak Welly! Tadi baru Minum bilang lagi, aku minum. nggak ganggu, nggak Minum, ikut minum. campur. Cepet banget udah nyari. Memang lain di mulut lain. Pak Welly, istrimu sudah datang. Aku nggak Ayo, buta. tambah lagi. Kalian cuma bisa Ya, pakai yang uang orang bayar. tua. Atas dasar apa tambah berseksama? minumannya. Ngomong di belakang kan takut lidahnya putus. Minum terus sampai pagi. Istrinya Pak Iya. Welly cantik juga. Dasar Minum kamu lagi, minum. berebut Welly. Minum. Terus sekarang datang ke sini. Ributlah, makin ribut makin bagus. Bikin malu keluarga Zani. Terus besok diusir. Wah, ini bukannya Nona Bella dan istri Pak Welly yang datang dari desa. Gadis ini masih muda, tapi sangat licik. Takut Pak Welly nggak pulang, langsung dicariin. Orang kampung memang kampungan, dibandingkan dengan Lana, pandangannya terlalu sempit. Lagian sudah datang, gabung aja lah. Tapi kita mainnya lumayan bebas. Entah istri Pak Welly bisa terima atau enggak. Aku dari gunung, memang gak berwawasan. Kalian para tuan muda dan nona kaya main sebebas apa? Namaku Kevin Gozali. Di dunia kami, uang adalah aturan. Gadis kampung, kalau kamu nyanyi satu lagu untukku, uang ini milikmu. Ambillah. Kalau kamu menggonggong 3 kali, semua berlian ini untukmu. Meski cuma pecahan berlian, harganya mencapai miliaran.
Welly, Riley bersikap sombong dengan plastik murahan. Kalau nanti ketahuan, keluarga Zani yang malu. Lebih baik usir dia sekarang. Diam. Kalau nggak diam, pergi saja. Riley, aku mau lihat gimana kamu nanti. Orang kampung, bualanmu hebat sekali. Berlian? Ini jelas-jelas plastik. Kalau ini berlian, aku makan kotoran. Orang kampungan gak takut miskin, tapi suka pamer, suka so hebat, menggelikan. Kalau ini bukan berlian asli, kita suruh dia nyanyi sambil berlutut. Gimana? Harusnya yang ada di sini semuanya pasti orang kaya. Pasti ada yang bisnis perhiasan. Kalau nggak percaya, periksa saja. Keluargaku jual perhiasan sudah 50 tahun. Aku bisa periksa keasliannya. Boleh. Teman-teman, semua berlian ini asli dan kualitasnya terbaik. Gadis ini asal keluarin black card, terus sekarang berlian. Pasti dia bohong soal dipungut pengemis dan hidup miskin selama ini. Pasti dia pura-pura bodoh dan nipu. Mana mungkin? Riley cuma gadis dari kampung. Nggak mungkin punya berlian sebanyak ini. Pasti palsu. Pak Kevin meragukan keahlianku? Nggak, bukan itu maksudku. Pak Peter, nggak mungkin salah. Orang miskin memang licik. Aku tahu. Kamu pasti gunain uang keluarga Zani beli berlian ini untuk menyombongkan diri. Benar-benar menjijikan. Banyak omong kosong. Berani taruhan, berani kalah. Sekarang kamu boleh menggonggong. Pria sejati harus fleksibel. Guk. Guk. Anjing pintar. Pergilah. Kampungan ini sombong juga. Berani taruhan denganku nggak? Boleh. Mau taruhan apa? Kita main dadu. Yang angkanya lebih besar menang. Yang kalah nari striptis. Riley? Nggak apa, kamu diam saja. Pak Welly, istrimu mau taruhan dari striptis. Kamu gak peduli? Bocah nggak ada takutnya. Biar dia tahu rasa. Cepat selesaikan. Kamu duluan. Kayaknya istri Pak Welly udah nggak sabar mau nari striptis. Kalau gitu, aku langsung saja. Menang Pak Benny. Pak Benny paling hebat. Gila, 3 angka 6. Si kampungan ini beruntung sekali. Sekali nggak artinya. Masih ada 2 kali. Tenang aja, aku pasti traktir kalian lihat tari striptis. Wah. Giliranmu. Aku nggak percaya kali ini kau bisa dapat yang lebih besar. Wah, kok gila? Dadunya pecah. Dewa judi. Ternyata si kampungan ini hebat juga. Maaf ya, Pak Benny. Sudah mengecewakanmu. Silakan mulai tarianmu. Kau curang! Lihat saja kubunuh kau! Sudah kalah masih sesombong itu. Kenapa? Nggak terima kekalahan? Gak ada hal yang gak bisa aku terima. Cuma kau, gadis gunung bisa-bisanya curang. Kalau aku kalah, ini penghinaan terbesar di hidupku. Berhenti! Ngaku kalah nggak? Gadis kampung, beraninya kau memukulku. Aku akan cari orang untuk membunuhmu. Kamu mau bunuh siapa? Namamu Benny Durrell kan? Mau pukul anjing? Lihat dulu majikannya. Anjingku, meski aku nggak suka, tetap nggak boleh ditindas. Maaf Pak Welly, mohon kebaikan hatimu. Sudah cukup mainnya. Kalau sudah, ikut aku pulang. Siapa anjingmu? Astaga, apa aku salah lihat? Bisa-bisanya Pak Welly dipukul istrinya. Welly kan terkenal kejam. Riley beraninya memukul dia. Kali ini kamu sial. Aku ulangi lagi. Ulang. Nggak mau. Turunkan aku. Jangan gerak. Dengar baik-baik, aku nggak mukul wanita. Tapi kalau kamu teriak-teriak, aku bisa bikin pengecualian. Brengsek, turunkan aku. Lepaskan aku. Welly. Ini masalah suami istri, jangan ikut campur. Tapi aku takut Riley ditindas. Ditindas?
Entah siapa yang bakal ditindas. Kamu mau ngapain? Welly, apa-apaan kamu? Kamu sudah lupa apa yang kamu bilang? Kita nggak saling ganggu. Tapi kamu membuatku malu. Kamu ketemu pacar lama di malam pertama. Memangnya nggak bikin aku malu? Ternyata kamu cemburu, sengaja bikin masalah. Keluar, sembarangan. Apa lihat-lihat? Masih nggak ngaku? Jelas-jelas kamu cemburu. Siapa yang cemburu? Nggak mungkin aku cemburu sama kamu. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Kamu harusnya sadar. Sekarang kamu itu istriku. Istri? Kamu sudah lupa apa yang kamu bilang? Tapi tadi kamu memukulku. Sekarang kamu harus mendapatkan hukuman. Dasar anjing gila! Apa-apaan kamu? Ada yang menghina orang kayak gini. Kalau bisa bunuh aku. Meski aku hebat, tapi nggak sampai segitunya. Gadis sialan, kamu pakai cara kotor. Hari ini aku tunjukkan. Apa itu trik licik? Berani menindasku? Kamu tunggu saja. Kamu berani mencubit mukaku. Kamu ngapain? Kamu tergoda dengan tubuhku? Lihat sekarang, kamu sudah nggak sabar kan? Dia, kalau masih berisik percaya atau enggak, aku bikin kamu menderita. Kamu berani? Tadi kamu cuma pura-pura. Pecundang, nggak tahu malu. Belajar darimu. Trik licik kan? Marah. Dasar takut kalah. Kamu seorang gadis kecil. Gadis gila, minggir! Kalau kamu berani menghina aku lagi, kita mati bersama. Apa perlu segitunya? Lihat tingkahmu ini. Maaf, aku nggak tahu kamu di sini. Sudah kubilang kamu tergoda dengan tubuhku. Masih nggak ngaku? Ngapain aku tergoda dengan tubuhmu? Dasar gila. Jangan lupa mau pulang kasih hormat. Ayah, silahkan tehnya. Baik. Menantu kita, walau sudah lama jauh dari rumah, tapi tata keramanya tetap bagus. Terlihat seperti nona keluarga berada. Bagus, bagus. Sini. Ini ada hadiah kecil, terimalah. Terima kasih, Ayah. Bu, silahkan tehnya. Pintarnya, ibu punya hadiah untukmu. Terima kasih, Bu. Dasar gadis kampung, sudah rebut suami Kak Lana, masih bisa datang minta hadiah. Kau nggak malu? Henny, diam. Ayah, nggak apa-apa. Hah? Apanya aku rebut suaminya? Kalau bicara pakai otak, kan yang tunangan dengan Welly itu aku, Riley Karim. Sejak kapan jadi anak haram yang memalukan? Orang kampung bilang aku nggak berotak. Dengar kau, keluarga Karim sudah jatuh. Orang kaya baru Hemblem itu keluarga Tanoto. Wanita jalang sepertimu selamanya nggak bakal menang dari Kak Lana. Riley? Pantas dipukul. Ibu dan kakekmu sudah mati. Kau cuma gadis liar miskin. Beraninya kau memukulku. Kubunuh kau.
Kalau kamu gak jaga mulutmu, ku potong lidahmu. Riley, ku bunuh kau. Ayo maju. Riley, kamu baru pertama kali datang sudah memukul saudaramu. Benar-benar gadis liar, gak ada etika. Aku meninggalkan rumah umur 3 tahun terlantar di luar. Wajar gak ada etika. Justru dia, Henizani. Orang tua lengkap, tapi panggil iparnya gadis kampung. Dasar wanita jalang. Gimana ajaran etikanya? Kakak ipar, dia menantu yang baru datang sekejam itu. Datang langsung memukul saudaranya. Kau harus jadi penengah kami. Pukulannya memang lumayan kuat. Lihat mukanya, sampai bengkak. Iya. Riley, ini kamu yang salah. Semuanya keluarga. Lain kali, pukulnya lebih ringan. Baik, Bu. Kasih 400.000. Buat dia beli salep. Meski ibu bilang lain kali jangan sekuat itu, tapi kalau kamu kurang ajar lagi, aku akan tetap memukulmu sekuat ini. Lagianmu kamu cuma seharga 400.000, aku bisa pukul sampai kamu lahir lagi. Kak Welly, lihat Riley memukul adikmu sampai begini. Kita bermarga sama. Dia memukulku berarti nggak menghargaimu. Gadis kampung, tunggu saja. Kak Welly sebenarnya nggak suka pernikahan ini. Dia pasti membelaku. Harga diriku? Aku rela dia nggak menghargaiku. Kalau sudah tahu cepat pungut barangnya. Minta maaf ke kakak iparmu. Kak Welly, kau... Kakak ipar, maaf. Sudah, aku ini orangnya pemaaf. Riley, semuanya belum berakhir. Sudah. Teh sudah diminum. Juga sudah bertengkar. Ayo pergi. Pergilah. Ayah, ibu, kami pergi dulu, lain kali datang lagi. Pergilah. Apa langsung berpisah? Jarak menghasilkan kedamaian, makasih. Ayo pergi. Ke kediaman Tanoto. Karena Pak Welly begitu bersemangat mau menemaniku. Dengar baik-baik. Kamu cuma ikut. Jangan urus apapun yang kulakukan. Kamu ini lagi-lagi mau ngapain? Dendamku ku balas sendiri. Begitu baru seru. Ini, enak nggak? Anak ini ternyata tahu apa yang kupikirkan. Ada apa ini? Riley, ngapain kamu? Justru aku mau tanya kalian mau ngapain. Mana plakat kediaman Karim? Riley, kamu gak salah. Keluarga Karim sudah lama jatuh. Ini keluarga Tanoto. Memangnya kamu siapa? Berhak teriak-teriak di sini. Pergi kamu. Aku bicara sama Yudi, jangan menyelah. Hah? Dasar gadis liar. Kamu berani marah-marah di depan rumah kami. Satpam! Tahan dia. Satpam! Cepat! Tahan dia. Lagi-lagi ada yang kena sial. Ayah, dia mentang-mentang bisa sedikit bela diri, sengaja so hebat di rumah kita. Kamu harus menghukumnya. Riley, di pernikahan Lana, kamu merebut suaminya. Cepat minta maaf. Iya, aku merebut suaminya. Yang tunangan sama Welly itu Riley Karim. Kamu mau aku minta maaf ke anak pelakor? Yudi, kamu harus ke dokter. Riley, kamu bicara apa? Memangnya kamu berhak mengurus cara bicaraku? Kamu suami yang masuk keluarga istri, malah memonopoli harta mertua. Kamu kira kamu itu sudah jadi orang kelas atas? Lucu sekali. Anak durhaka, tutup mulutmu. Kamu gak diterima di sini. Cepat pergi. Yang harusnya pergi itu kalian. Kediaman Kasim dan harta kakekku sudah kalian ambil selama ini. Sekarang sudah harus dikembalikan. Riley, kamu masih kecil. Nggak bisa urus keuangan. Aku ini takut kamu ditipu. Jadi, harta-harta ini lebih baik tetap aku yang urus. Yudi, kamu masih seperti dulu. Gak tahu malu.
Riley, dasar anak durhaka. Itu caramu bicara dengan ayahmu. 17 tahun lalu, kakekku meninggal. Ibuku bunuh diri. Waktu kamu bawa selingkuhan dan anak harammu datang ke rumah dan mau membunuhku, kenapa nggak bilang? Jangan bilang kamu itu ayahku. Kamu nggak pantas. Sembarangan. Ibu dan ayahku itu kekasih. Ibumu yang selingkuhan. Kamu... Coba hina ibuku lagi. Dasar gadis kurang ajar. Kamu masih bisa bertahan hidup dulu. Dulu apa? Dulu menguburku hidup-hidup. Riley, kamu masih kecil. Pasti salah ingat. Waktu itu, kamu hilang sendiri. Aku akan kembalikan kediaman Karim. Tapi grup Tanoto, kalaupun kamu tuntut, tetap aku yang menang. Kalau gitu aku akan jatuhkan grup Tanoto untuk kakekku. Riley, dasar anak durhaka. Kalau bisa, coba saja jatuhkan Kalau aku. gitu lihat saja. Setelah 3 hari, kalau belum ada sertifikat rumah kediaman Karim dan 120 triliun ketemu di pengadilan. Kamu... Kamu? Riley si kurang ajar ini, Welly sama sekali nggak peduli padamu. Hanya kamu seorang beraninya melawanku. Perlu bantuan bilang, jangan sungkan. Terima kasih Pak Welly, tapi nggak usah. Pulang. Tolong antar aku ke tempat ini. Di seberang perusahaanku, kamu mau... Guruku kasih aku sebuah rumah sakit besar. Gurumu? Kenapa? Mau selidiki aku? Enggak. Aku nggak tertarik denganmu. Kedamaian dunia negeri kuat. Melanjutkan keturunan adalah tanggung jawab semua orang, khusus menangani kemandulan. Ini yang kamu maksud rumah sakit besar? Guruku itu orangnya suka merendah. Master tua sengaja mempermainkanku. Di daerah elit begini buka klinik kecil, apalagi khusus kemandulan. Memalukan sekali. Dengarkan aku, Riley. Kamu nggak bermaksud mengobati kemandulan di seberang kantorku, kan? Kenapa? Aku nggak setuju. Kamu ini nyonya keluarga Zani membuka klinik sekecil ini, terus mengobati. Pulang. Kenapa aku harus menurutimu? Awalnya nggak mau, sekarang aku jadi mau. Hei. Nggak boleh ya nggak boleh. Cepat tutup klinik ini. Kamu nggak ada kerjaan, keluar jangan ganggu aku. Kamu, kenapa lagi? Tutup. Nggak mau. Dia yang keras kepala lucu juga. Tutup nggak? Tutup. Kekanakan sekali, pergi. Kamu tutup, baru aku lepaskan. Pergi. Hah? Pergi. Hah? Kenapa ada kalian? Oh, aku salah orang. Evan Salim. Sini. Dikenali semudah ini. Kalian ngapain di sini? Aku kerja di sini. Aku dokter di klinik tradisional ini. Kamu? Enggak, kamu baru 20 tahun. Mau jadi tabib? Apalagi mengobati kemandulan. Kak Welly, istrimu ini unik sekali. Sudah cukup ketawanya. Kamu telat dikit lagi, pasti nangis. Bentar, apa maksudmu ini? Hah? Kantong matamu biru. Bagian bawah mata masuk. Ada masalah fertilitas. Kalau telat, kamu nggak bisa punya keturunan. Bentar, Riley, aku nggak menyinggungmu. Kamu jangan mengutukku. Kamu sendiri nggak tahu aku mengutukmu atau nggak. Kalau tubuhmu nggak ada masalah, kamu nggak akan kesini. Kak Welly, urus dia. Istrimu selalu menindasku. Bukan urusanmu. Aku urus istriku apa enggak? Pergi. Oke, aku sekarang ke rumah sakit besar untuk diperiksa. Dasar bocen.